Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat siang menjelang sore, peserta MSTC pada Jumat tanggal 28 April 2023. Izinkan saya untuk memoderatorin acara kita hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri yang menjalaninya. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang salah selama ini, selama saya menjadi moderator ataupun menjadi peserta. Untuk topik hari ini, pembahasan kita adalah pengadaan pemeliharaan jalan provinsi yang akan dinarasumberin oleh Pak Agus Nain Sahabat. Beliau di bidang Bina Jasa Konstruksi, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti pemaparan presentasi materi itu selama 50 menit dan selanjutnya nanti kita akan tanya jawab selama 40 menit. Dan yang bertanya, peserta bertanya dapat menekan tombol raise hand atau menulis pertanyaannya di kolom chat, nanti saya bacakan, dan juga nanti yang raise hand saya akan mempersilakan untuk langsung berbicara kepada narasumber. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya saya akan serahkan pemaparan kepada Pak Agus Nain Sahabat. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama mari kita nantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam keadaan sehat dan bisa melewati bulan Ramadan. Oh ya, karena masih bulan Syawal mungkin saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ke teman-teman yang mengikuti training ini, Pak Muji, Pak Prof, ya, Pak Irwan, teman-teman lain. Termasuk mungkin minta maaf ini kalau ke depan ini dalam bawa materi ini juga ada yang kurang berkenan atau salah-salah. Saya minta maaf memang Pak Irwan. Oke, terima kasih sekali lagi saya sampaikan ke Pak Muji karena memberi kesempatan kami dari daerah, bukan kesempatan memaksa kami untuk belajar ya, belajar lagi ini tentang biasanya kami tentang pemeliharaan jalan provinsi, biasanya kami ini langsung jalan saja Pak Irwan. Ada proyek, ada paket, DPA kita jalan langsung aja, jalan apa adanya. Nah gitu kan, karena biasanya begitu juga, kontraktor apa semua cuma lihatnya di situ juga, angkanya berapa, panjang berapa yang kita jalan. Kadang-kadang kita sudah mulai lupa dengan teori-teorinya. Maka pada saat ini terima kasih dikasih kesempatan lagi kami untuk mereview lagi ini. Saya ini di bidang Bina Marga, Bina Jasa Konstruksi Dinas Bina Marga, sama seperti Pak Irwan, 23 tahun. Pernah juga jadi PPTK ya, istilahnya ya, jadi di proyek, juga pernah jadi pejabat panitia pengadaan ya, dulu. Pokoknya sekarang di bagian pembinaan, mungkin bisa dianggap tua ya, senior. Mungkin bukan berarti matang pengalaman gitu, kita sudah capek di lapangan. Maka mungkin pimpinan menugaskan kami di bidang bina jasa konstruksi. Oke, terima kasih. Kita mulai aja ya. Outline materi kita, materi yang bisa saya siapkan adalah 3 ini, yaitu rencana umum. Apa sih itu pemeliharaan jalan? Gimana kita rencanakan? Terus ini masih ini perkembangannya begitu cepat ini regulasi-regulasi, tapi begitu lambat juga pengikutannya. Ini kita kalau ada Undang-Undang nomor 22 nomor 2 tahun 2002, tapi permennya masih 2004 malah 2006 ada sampai, tapi jalan begitu masih sesuai. Sehingga walaupun undang-undangnya sudah 22, maka permennya masih kita gunakan permen yang sesuai spesifikasi, malah masih yang 2018. Oke, tapi kita sesuaikan nanti
Nanti tolong juga sebentar tolong koreksi juga ya. Kalau ada hal yang perlu kita koreksi. Oke. Ini materi paling jadi materi utama kita hari ini. Preservasi ya, istilah sekarang, istilah dulu masih pemeliharaan jalan karena permennya masih menyatakan bahwa pemeliharaan jalan. Tapi sekarang sudah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 kita sudah mengenal istilah preservasi jalan. Terus apa sebenarnya bagaimana itu long segment yang sekarang untuk jalan sebenarnya disarankan semuanya melaksanakan pekerjaan jalan dengan long segment. Jadi semua ruas tertangani gitu. Ya, biasanya cuma 5 kilo ya, di apalagi daerah sekarang kita udah mulai mengikuti APBN ya. Ini kami tahun ini ada 2 paket long segment. Nah, maka kami sangat bersyukur ini kami bisa memandu teman-teman long segment di daerah. Karena yakin saya long segment masih sedikit di daerah ini, biasanya cuma APBN yang punya dana besar. Oke. Mungkin pertama kita masuk ke definisi. Ini definisi ini perlu saya sampaikan juga apa sih jalan provinsi ya, jalan nasional dan kabupaten. Jadi jalan itu dibagi terhadap pembagian jalan itu, klasifikasinya pembagiannya terhadap sistem, yaitu 2 yang sistem jaringan primer dan sistem jaringan sekunder. Jadi jaringan primer itu sistem jaringan jalan dengan pelayanan distribusi barang jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional. Jadi yang menghubungkan simpul jasa distribusi yang berpusat di pusat kegiatan. Ini yang primer-primer yang utama. Jadi jalan-jalan utama. Jadi kalau di kegiatan-kegiatan itu kegiatannya sudah tingkat nasional. Seperti bandara. Ya, makanya rata-rata bandara, terus kegiatan-kegiatan lain yang pusat kegiatan perkantoran, kantor-kantor, gitu ya. Tapi di utama, jadi di simpul-simpul yang jadi jalan utama. Sementara untuk kalau sekunder, jaringan sekunder itu distribusi barang itu di antar kawasan perkotaan. Jadi di antar kota itu sendiri. Sementara di primer itu sudah yang utama ya. Sama seperti kebutuhan primer. Terus menurut fungsinya ada yang namanya jalan arteri, yaitu ciri-cirinya itu melayani angkutan utama dengan perjalanan jarak jauh, ya. Jadi kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jarak jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Ini arteri seperti ini ya, darah arteri ya, pembuluh darah utama, atau kalau saya bayangkan ini pohon ya, yang utama adalah batang utamanya. Ya. Maka dia harus harus ada kecepatannya rata-rata tinggi. Nah, kalau di permennya ini rata-rata kalau arteri itu di atas 60 kecepatannya, desainnya 60 km per jam. Jadi jalan-jalan di keluar kota ya. Ini biasanya jalan arteri. Terus ada jalan kolektor. Ini untuk melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang. Kecepatannya juga sedang ya. Dan jumlah jalan yang masuk ke jalan itu masih dibatasi. Ini kecepatannya kira-kira sekitar 40 km per jam. Jadi biasanya jalan perkotaan. Ada juga jalan lokal ya, untuk lokal biasanya jalan-jalan yang antar kampung ya. Sama dengan jalan lingkungan itu di jalan di dalam perselingkungan, semakin kecil. Ya. Maka
status jalan nasional itu menggabungkan fungsi ini. Jadi jalan nasional itu masuk di jalan arteri dan jalan kolektor dengan sistem jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol. Jadi jalan tol itu adalah jalan nasional ya. Cuma yang kita bahas di sini adalah jalan umum ya. Jadi kalau ada jalan di antara provinsi, misalnya dari Sulawesi Tengah ke Sulawesi Utara, itu bisa dipastikan itu jalan nasional. Dan bisa dipastikan itu adalah jalan arteri dan yang primer. Nah, arteri primer ini akhirnya dia harus kecepatannya harus didesain di atas 60 km per jam. Ya, itu cirinya. Dan ada juga lebih lebarnya, ada ciri-ciri lebarnya. Kalau jalan arteri itu rata-rata lebih lebar karena mau kecepatan jalan ya, jadi dia harus lebar. Terus ada status juga jalan provinsi. Ini jalan kolektor dengan jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten kota, antar ibu kota kabupaten kota dan jalan strategi provinsi. Begitu juga jalan kabupaten ya. Nah, jalan nasional ini kewenangannya ada di Kementerian Kerjaan Umum, khususnya Dirjen Bina Marga. Sementara itu harus ada SK-nya ya. SK-nya itu adalah ditandatangani oleh Menteri PUPR. Nah itu dia direvisi itu tiap 5 tahun sekali itu. Terus ada jalan provinsi itu kewenangan oleh provinsi ya, oleh gubernur. Nah ini kemarin di Provinsi Lampung ya. Ini ada masalah sedikit di sana ya, ada viral ya. Jalan Lampung kayaknya ini, ini sehingga banyak gubernurnya mungkin agak sedikit apa ya, ada agak sedikit ya memprotes mungkin ya, karena belum tentu itu jalan yang rusak itu adalah di jalan kewenangannya, ya kan gitu. Bisa aja di jalan nasional sebenarnya yang harus bertanggung jawab di situ adalah kementerian. Begitu juga jalan kabupaten yang bertanggung jawab adalah seorang bupati, dan kota begitu juga. Ini di daerah dimanapun kita selalu begitu memang. Biar di Sulteng ini orang tahu semua adalah provinsi. Nah, maka ini sosialisasi ini perlu supaya masyarakat tahu bahwa ada juga kewenangan seperti ini. Gitu ya. Oke, saya lanjut ini ya gambaran ya. Gimana sih kondisi jalan nasional ya? Nah, ini saya ambil data dari Dirjen Bina Marga ya. Jalan nasional itu di seluruh Indonesia itu panjangnya 47.763,2 km. Jalan provinsi, seluruh provinsi itu 47.894. Jadi hampir sama ya. Jadi persentasenya 9,9% untuk jalan provinsi dan 8,9% jalan nasional. Nah, sisanya itu adalah jalan kabupaten. Itu panjangnya 433.654,4 km. Nah, jadi ini berpotensi memang untuk tidak tertangani kalau jalan, karena luas sekali, panjang sekali jalan. Oleh kita lihat kalau di contohnya di Provinsi Sulawesi Tengah ya. Provinsi Sulawesi Tengah itu panjang jalan nasional ada sekitar 2.361 km. Ya. Dan tingkat kemantapannya itu 98,02%. Rata-rata sudah bagus. Hampir kalau dibilang 100% itu jalannya berarti sudah mulus semua itu. Nanti kita lihat bagaimana gambaran apa sih dimaksud dengan kondisi mantap dan tidak mantap ini. Yang tidak mantap cuma 1,98%. Di provinsi itu panjang jalannya 1.643,74. Itu sekitar 63,89%. Dia punya kemantapan. Jadi masih jauh dari jalan nasional.
ya, dan tidak mantap sisanya. Kabupaten begitu juga dengan panjang jalan 12.000 di Sulawesi Tengah itu mantapnya cuma setengah. Dan tidak mantapnya hampir juga setengah, 44%. Kecuali jalan kota ya, dia 60%. Ini artinya jauh ketimpangan jalan, kemantapan jalan di satu daerah dengan tingkat penanganan. Ini bisa aja ini. Maka kemarin dicurigai di Lampung ini bisa aja nih di kabupaten. Kalau jalan nasional biasanya sih rata-rata sudah mantap ya. Ya karena mungkin dari segi penganggaran itu memang kementerian agak lebih terkoordinir ya, dan lebih besar biasanya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa walaupun sudah ada Undang-Undang Nomor 2 2022, tapi kita masih menggunakan Permen PUPR nomor 13 untuk rencana pemeliharaan jalannya. Nah, dalam Permen ini kita wajib menyusun rencana pemeliharaan jalan itu. Nah, untuk mengetahui mantap dan tidak mantap itu harus melalui survei. Itu namanya ada kita harus melaksanakan survei ya, survei untuk mengumpul kondisi jalan yang ada di misalnya jalan provinsi. Kita harus mendapat informasi itu harus melalui survei. Nah, ini ada namanya data kondisi jalan ya di Bina Marga. Baik itu kita harus tahu data geometris itu nama-nama jalan karena harus kita identifikasi. Ini kalau di jalan itu harus kita sudah wajib itu kita harus mengidentifikasi jalan itu ruasnya, nama pangkal ruas, nama ujung ruas dan titik. Nah, biasanya disebut jalan nama-nama jalan desa. Terus yang kita perlu di data survei ini jenis permukaannya apa? Ini ada dua sebenarnya. Jalan yang beraspal dan jalan tanah. Tapi untuk materi kita ini karena waktu terbatas, kita bahas tentang jalan yang beraspal saja. Dan memang di daerah kami menganggap kalau jalan tanah di daerah sebenarnya kalau APBN dia ada yang mantap, tapi kami di daerah kalau jalan tanah karena susah kita pemeliharaan di daerah, maka semua jalan tanah di Provinsi Sulawesi Tengah kami anggap itu jalan tidak mantap. Nah, kita akan dapat juga kondisinya baik, sedang, rusak ringan, atau rusak berat ya. Data kondisi jalannya. Ya, nanti kita lihat apa itu kondisi baik, sedang, rusak. Ujung-ujungnya di situ nanti kita punya ujung survei ini. Sehingga kita bisa tahu itu jalan bagus dan tidak, mantap dan tidak mantap dari survei ini. Ada dua cara survei ini. Yaitu survei SDI namanya, survei kondisi visual. Ya, secara visual berarti kita turun ke lapangan langsung ukur berapa lubangnya, berapa keretakannya, berapa lubang-lubangnya. Nanti akan muncul SDI atau indeks survei distress ya, tekanan indeks kerusakan lah saya sampaikan. Saya namakan indeks kerusakan lewat survei manual. Ini orang turun ke lapangan. Ada juga dengan Nasra Rossmeter, ini pakai mobil ya. Mobil ini sudah dikalibrasi, dipakai alatnya dipstick ya, mobil Rockmeter namanya Nasra. Itu menghasilkan iri. Indeks kekasaran itu menentukan juga berapa rusaknya dibaca di indeks itu. Ini contoh ya. Nah, untuk kita survei kondisi jalan untuk jalan beraspal saja ya. Ini formulirnya ya. Formulirnya seperti ini. Berapa permukaan perkerasannya ini rusak tidak, penurunan, kondisi keadaannya. Ini kebaca Pak Irwan ya? Retak-retak jenisnya. Baca ya. Pak, bagus, baca. Ya, ya. Ini gimana lebar rusaknya ya? Lebih lebih kurang dari 1 mili kah? Atau di antara 1,5 mili atau lebar 5 mili. Nah, itu kita survei turun lapangan. Itu per 100 meter biasanya survei. Kerusakan juga lubang, ada lubang. Kalau tidak ada nomor 1 tidak ada lubang. Kalau ada lubang 10 lubang per 100 meter ya.
atau 50 lubang per 100 meter gitu. Gitu cara kita ngukur manual, kita pakai formulir ini. Ya. Nah, ini ada cara hitungnya, indeksnya ini ada cara hitungnya. Dari tadi permukaan kasar tadi, dari retak-retak tadi yang formulir ini, kita hitung berapa lebarnya, berapa luasnya. Terus berapa jumlah lubangnya, ini yang menentukan aja. Berapa jumlah lubangnya, berapa bekas roda kedalamannya, rodanya. Nah, ini cara hitungnya seperti ini ya. Jadi kalau survei distress index ya, SDI ya. Jadi kalau kita survei manual langsung ke lapangan itu, kita bisa pakai hitung pakai rumus ini sudah sama seluruh Indonesia ini ya. Nah, ini jika tidak ada rusak nomor 1 ini SDI-nya 0. Tapi kalau di bawah 10% luas rusakannya itu SDI-nya 5. Kalau rusak antara 10 sampai 30% itu SDI-nya 20 dan di atas 30% SDI-nya 40. Begitu juga dengan lebarnya gitu ya, 1,5 dikalikan dengan 2. Kalau di atas 5 mm, kalau retak-retaknya di atas 5 mm. Gitu ya. Nah, terus jumlah lubangnya, jika lubangnya di bawah 10, itu SDI nilai di atas ini kita tambah dengan 15. Gitu juga dengan jumlah lubang, kalau jumlah lubang 50 kita tambah nilai 225. Ini sudah rumus ini, sudah paten. Ini berdasarkan survei Bina Marga. Ya, bekas rodanya juga begitu. Jika lebih dalam 3 cm maka SDI-nya ditambah nilai 20. Ya, gini cara hitungnya. Saya hitung cepat ya. Nah, seperti ini. SDI-nya berapa luas rusaknya ya, nilainya 20. Terus berapa lebar rusaknya ya. Kita kasih karena di atas 5 mili kita kasih kali 2 40. Terus jumlah lubangnya ini di bawah 10 bisa kita kasih tambah 15 berarti 55 ya. Sehingga total nilai rata-rata SDI adalah 55 ya, yang nilai ini berjalan sama tambah 5 kali 2. Ini kedalaman 2 cm ya. Maka ini rumusnya seperti ini, maka nilainya 65. Nah, kalau nilai 65 itu kondisi jalan rusaknya itu kita dalam kategori sedang gitu ya. Kalau dia di atas 100 kondisinya itu rusak ringan. Di atas 150 itu berat gitu ya cara ngitung-ngitungnya. Ada juga dengan pakai iri yang tadi yang pakai mobil. Itu pakai alat mobil yang namanya pakai alat Nasra. Kita hitung kekasarannya. Kalau kita jalan berlomba banyak lubang tentu lebih tekanan lebih kasar sekali. Maka kalau dia nilainya iri terbaca itu di bawah 4 berarti aspalnya mulus. Tapi kalau dia di atas 20 atau di bawah ini rusak ya. 8-12 gitu ya cara hitungnya. Sehingga yang tadi yang dibilang baik, sedang, rusak ringan, rusak berat itu kita ambil berdasarkan survei tadi. Jadi survei pakai manual dan survei pakai mobil ya, alat-alat itu. Nah, kalau kita mau tahu, nah baik dan sedang ini masuk kategori mantap, ya. Sementara rusak ringan dan rusak berat itu kategori tidak mantap. Ya, saya bayangkan kalau di Sulawesi Tengah seperti ini ya nanti hasil survei kita. Nah, di Sulawesi Tengah panjang jalan provinsi itu 1643. Ya. Ini ada kondisi baik dan sedangnya ini 479 baik dan 9 kilo dan 570 kurang baik. Sedang. Sehingga total mantap kita itu 479 tambah 570 berarti sekitar 1050 kilo itu kondisinya mantap. Nah, kalau di presentasi itu 63%. Berarti sisanya tidak mantap. Itu sekitar 593 kilo itu tidak mantap. Artinya dia rusak ringan dan rusak berat. Atau sekitar 36%. Ya. Nah, itu kondisi mantap dan tidak mantap ya. Nah, jadi kalau dibilang mantap, kita sudah mengerti bahwa kondisi mantap itu seperti itu. Tadi berdasarkan survei,
bahwa jalannya itu mungkin sedikit berlobang, dan kalau dia pakai mobil itu, kita di dalam mobil agak sedikit nyaman. Nah, itu ada ukurannya, terukur kan. Nah, kita masuk kepada preservasi jalan. Nah, preservasi jalan inilah penanganan. Preservasi jalan inilah jenis penanganan berupa pencegahan, perawatan, dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas. Nah, sehingga umur rencana dapat jalan. Jadi setiap konstruksi jalan itu selalu mempunyai umur rencana. Nah, biasanya hotmix itu sekitar 5 tahun, ya, kalau satu kapal perkerasan. Kalau pekerjaan rata-rata untuk yang untuk konstruksi lain, misalnya lapen, ya, orang bilang kalau di daerah dia cuma aspal, bukan berdasarkan daerah AMP, ya, aspal halua, ya, dikerjakan manual, ya, itu mungkin 2-3 tahun. Tapi sekarang rata-rata orang memakai hotmix, ya, biar di daerah-daerah pingin juga rasa mulus, ya. Oke. Nah, sebenarnya begini filosofinya. Filosofinya untuk kenapa ada preservasi jalan. Ini umur rencana, misalnya, ya. Nah, ini tingkat pelayanan dihitung. Kalau aspal baru, tingkat pelayanannya masih bagus sekali, tinggi, ya. Ini kalau di presentasi bisa 100%, ya. Karakter jalan sebenarnya, ini saya contohkan ini per tahun, ya. Ada desain misalnya 3 tahun. 3 tahun, ya. Ini pelayanannya awalnya maksimal 100%. Ya. Sampai tahun pertama, kalau nggak dipelihara, itu akan turun ini. Ya. Maka kita perlu ada pemeliharaan rutin di sini. Ya. Jadi tiap tahun kita rutin. 1, 2, 4 tahun ini. Sorry, 4 tahun. Maka kita angkat ini. Kapan dia rusak sampai di bawah, ini jenis pelayanannya turun, maka ini kerusakannya semakin besar. Maka kita bikin perbaikan lagi dengan secara berkala. Ya, jadi ini pemeliharaan yang rutin-rutin, ini gitu, ya. Sampai begitu, sampai seterusnya, sampai umur rencana habis, maka ini mulai lagi kerja, kondisinya pasti tidak mantap. Ya, jadi kondisi mantap itu sesuai dengan umur rencana. Nah, misalnya 3 tahun, ya 3 tahun kita mestinya rusak jalan itu setelah 3 tahun. Maka setelah itu bisa kita kategori tidak mantap. Tapi dalam perjalanan 3 tahun ini, karena apalagi aspal, ya, banyak sekali dipengaruhi faktor-faktor pelayanan ini, ya. Mau tentang airnya lah, salurannya, kalau tidak dipelihara, yang tadinya 3 tahun ini bisa rusak sampai setahun 2 tahun aja bisa rusak itu. Maka kita butuh pemeliharaan secara rutin, yang berkala, kayak dibikin mobil lah gitu. Itu mobil rencananya kita mobil baru, kalau kita nggak perbaiki, mungkin masa perbaikannya kita nggak isi oli semua, ya, itu yang tadinya pemakaiannya 10 tahun, itu 5 tahun bisa rusak, ya. Maka di sinilah filosofinya kenapa harus ada pemeliharaan seperti itu, ya. Nah, penanganan pemeliharaan ini berdasarkan undang-undang ini, ya, dan di lapangan memang ada 5 jenis penanganan, yaitu rutin, berkala, ya, sampai perjalanan pelebaran, ya, karena banyak sekarang lebar-lebar jalan, ya, apalagi provinsi, kabupaten itu banyak yang belum standar, kan, yang mestinya 7 meter, ya, itu sekarang baru 3,5 meter, gitu, ya, 4 meter. Maka ini kita lagi menuju ini. Ya. Terus ada rehabilitasi jalan, ada rekonstruksi jalan. Ya, kita lihat definisinya, ya. Nah, pemeliharaan rutin adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan yang terjadi pada ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap. Jadi rutin itu nanti ke jalannya sudah mantap, sudah bagus sekali, 100% kalau boleh yang tadi, ya, yang kondisi sedang dan baik. Jadi tetap kita harus rawat, maka tidak ada yang tidak dirawat. Misalnya jangan sampai salurannya terhambat, karena kapan saluran terhambat, nah, maka itu bisa merusak badan jalan utamanya. Jadi lingkup-lingkup kerja dari rutin itu misalnya pembersihan bawah jalan, ya, jangan sampai terhambat, ya, air semua itu harus bersih jalan itu.
ada yang tumpah-tumpah apa semua, ada yang bekas kebakaran, orang demo apa semuanya, kita harus perbaiki semua. Nah, terutama sistem drainasenya. Sampai pemotongan rumput, jangan jalan sudah bagus, tapi bisa menghalangi pandangan kita, ya kan? Nah, maka itu termasuk lingkup rutin. Terus kalau ada yang biasanya kan ini jalan itu banyak sekali variabel. Di antara 100, jangan kan 1 kilo, 100 kilo, 1 kilo, 100 meter pun itu bisa berubah karakternya. Maka dibutuhkan ini pekerjaan-pekerjaan kecil ya, yang misalnya ada retak kecil gitu ya, ada celah kita isi sealing, terus ada leburan aspalnya, ada tambah lubang-lubang kecil ya. Itu sebenarnya dengan bangunan pelengkapnya juga kita. Yang bangunan pelengkap ini kan bisa deker ya, bisa deker jembatan-jembatan ini ya kecil ya. Ada di grading operation. Nah, ini perlu kita bantu lagi bahunya. Jangan sampai itu aspal itu kan itu biasanya tidak tahan terhadap air. Kemiringan aspal itu mestinya 2%. Di bahu jalan itu kita mestinya ada kemiringan sehingga kalau hujan dia jatuh ke got. Nah, ini kadang-kadang sudah tidak, karena ada timbunan apa semua itu tidak lagi miringnya tidak normal, maka ini harus di GO namanya, digrade lagi, bersihkan lagi. Ini bangunan pelengkap begitu ya. Oke, ini sampai pemarkaan, sampai markanya kalau hilang itu baru digrading lagi. Nah, pemeliharaan berkala itu pemeliharaan yang tadi ya, setelah, makanya kalau tadi jangka waktunya setahun, mungkin 3 tahun itu kita harus pelihara lagi. Mungkin dengan aspal lagi yang tipis-tipis apa semua, sifatnya itu supaya dia kembali ke kondisi yang mantap tadi ya. Nah, ini sudah dihitung kayak tadi ya. Ini pelapisan ulang lingkupnya, bisa perbaikan bahu jalan, bisa pelapisan aspal tipis, bisa pengasaran permukaan dan pengisian celah retak ya. Terus ada yang namanya rehabilitasi jalan. Nah, ini kegiatan penanganan terhadap setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain yang berakibat terhadap menurunnya kondisi kemantapan pada bagian tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan. Agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat direncanakan. Jadi tiba-tiba ada jalan rusak, ya, yang tidak diperhitungkan yang tadi, yang di filosofinya, maka kita rehab. Atau tiba-tiba datang hujan, banjir, ya, tiba-tiba yang kita tidak diperhitungkan dalam desain, atau longsor, maka jalan itu perlu direhabilitasi. Nah, apalagi di daerah kami itu banyak wilayah-wilayah gempa ya, sehingga pekerjaan rehab itu akan banyak. Ini pelapisan ulang, dia perbaikan bahu jalan, ya, penambahan lubang yang masuk termasuk itu. Nah, yang tadi itu yang rusak berat, ya, itu harus kita laksanakan dengan rekonstruksi. Rekonstruksi, kita bikin lagi konstruksi, kembalikan ke kondisi. Nah, biasanya ini kalau sudah kondisi sangat rusak, biasa selesai umur rencana baru kita kerjakan. Jadi penanganannya untuk meningkatkan kemampuan ruas jalan dalam kondisi tidak mantap atau kritis, agar ruas jalan tersebut mempunyai kondisi pelayanan mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Itu perbaikan seluruh struktur, jadi dari tanah dasar, kelas A-nya, base-nya, ya, itu kita perbaiki semua itu. Karena so pasti sudah habis umur rencananya. Ini lingkupnya sampai di penyatuan tanah dasar, pekerjaan strukturnya, baru perkiraan pembuatan drainase dan lain pemarkaan. Nah, ada lagi penanganan untuk pelebaran menuju standar. Jadi sekarang rata-rata itu dimensi lebar jalan ini kan berhubungan dengan biaya. Nah, maka kita kembalikan ke Undang-Undang Nomor 2 tadi, bahwa kita sesuaikan dimensi yang ada. Misalnya untuk jalan arteri itu 11 meter. Ya, ini biasanya arteri untuk jalan nasional itu panjangnya, lebarnya 11 meter. Ya, jadi badan jalannya itu 3,5 ya, 7, 2 lajur, 7 meter, berarti bahu jalannya 2 meter.
Jadi 7 tambah 4, 11. Nah, kalau kolektor itu biasanya 9 meter. Jadi badan jalannya 7 meter, ya, 3,5 7 ini, ya. Nah, ditambah bahu jalannya 1 meter. Ini kolektornya, ya. Sini. Jadi bahu jalan sini ini untuk jalan kolektor. Sementara kalau jalan arteri itu 11 meter, makanya itu biasanya jalan nasional lebar-lebar, dia punya bahu jalannya. Ya, ya, karena dia memperhitungkan kecepatan lebih tinggi, kebebasannya lebih fleksibel ya. Oke, ini apa? Simulasi kalau jalan rusak ya. Seperti ini ya, kalau kondisi baik kita programnya rutin maintenance, kalau rusak berat kita perbaiki dengan rekonstruksi. Kalau dalam baik ini juga rutin maintenance. Kalau rusak ringan ya, kita laksanakan dengan rehab ya. Rehab ya. Ini kalau ini seperti rehab ini itu masuk kalau pengertian dulu itu adalah pemeliharaan berkala ya. Terus ini kalau baik kita rutin maintenance, sementara sedang ini kita ada namanya di spesifikasi kita yang baru, kita ikut Bina Marga juga yang preventif ini, itu 2018 kita ada namanya pekerjaan preventif. Jadi walaupun dia kondisi sedang, kita perbaiki sebelum, kalau anggaran dana kita terbatas, kita perbaiki segera ini. Nanti kita lihat di long segment ini, biasanya ada ini. Maka kita setelah direkayasa lapangan, ya, ini seperti simulasinya begitu. Kalau dia baik, tetap kita, ini kan survei kondisinya. Kita bikin program, pas kita mau turun lapangan seperti ini, ya, baik tetap. Nah, ini rehab bisa aja dia rusak berat dan bisa rusak ringan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, waktu kita biasanya dalam MC0 itu, kita hitung lagi, lihat kondisinya. Oh, kalau rusak berat, maka ini harus direkonstruksi. Kalau rusak ringan, maka ada istilahnya dengan holding. Kita tunda konstruksi, tetap dia masuk, holding ini termasuk di rehab rutin, untuk selanjutnya kita rekon nanti. Kita naikkan konstruksinya. Begitu juga kalau kondisi sedang, kita gunakan preventif, tindakan pencegahan, ya, supaya jangan sampai rusak. Kita lubang-lubang apa, kalaupun apa kita timbun-timbun supaya pelayanannya bagus. Nah, untuk 20, karena masih sudah bagus pada tahun 2020, kita programkan holding ya. Ini begini penanganannya. Oke, kita masuk pada long segment ya. Ini mungkin yang menarik di program pemeliharaan jalan, ini yang menarik. Sebenarnya ini program penanganan jalan yang kalau APBN sudah biasa ini. Tapi kami di daerah karena keterbatasan dana, maka ini kita baru mulai tahun ini 2 paket. Jadi pengenalan long segment itu namanya long, panjang. Jadi kalau itu ruas kan bisa sampai, satu ruas di provinsi ada yang 50 kilo, ada juga sampai 100 kilo. Bisa 2 ruas ini. Nah, kita tangani semuanya itu. Ya, dengan seperti tadi tingkat kerusakan tadi. Jadi semua ini bisa aja 100 kilo. Ya, yang ini kita tangani. Kalau kita long segment, semuanya ini kita tangani. Nah, kita tangani dengan kontraktual. Jadi lelangnya 100 kilo, berarti memang butuh dana besar. Ya, kita lihat apa itu long segment sebenarnya. Nah, dalam kalau kontrak manual, itu kita bikin sedikit-sedikit saja ini. Ini 5 kilo, kan keterbatasan. Nah, itu rata-rata sekilo misalnya, 1 kilometer jalan kalau di daerah, itu sampai kalau rekon itu 2-3 miliar. Jadi kalau 10 kilo, lumayan, 30 miliar. Ya. Nah, tapi di antaranya ini, kita nggak perbaiki biasanya. Ini swak kelola, ya, atau kadang-kadang kita nggak tangani. Kita tangani dengan dana terbatas, dengan kemungkinan. Nah, dengan adanya long segment, semua tertangani ini, semuanya tertangani
Dan semua bebannya ini ada pembagian penanganan, kewenangan juga. Jadi kalau kita kontrak nanti long segment sepanjang ini, itu kontrak tanggung jawab itu ada di sama-sama pihak, cuma dia harus menjaga kinerja semua ini. Nah, biasanya kan kita, makanya yang di Lampung itu, kalau cuma setengah-setengah penanganan, ya dia bilang kemarin, 5 ya, ya bagus sedikit, rusak, bagus sedikit, rusak, bagus sedikit, gitu. Nah, kalau long segment nggak boleh begitu. Kapan itu tempat yang setelah bagus dan rusak, tidak dikerjakan, itu ada kena denda itu nanti. Nanti kita lihat bagaimana dendanya. Sehingga kontraktor itu, rekanan itu harus jaga biar lubang. Kalau lubang itu kan, atau yang pekerjaan-pekerjaan kecil itu dananya sedikit biasanya. Dan kadang-kadang kalau dibiarkan, nah itu bisa menimbulkan potensi rusak yang berat. Misalnya dia cuma rusak kerja di sini. Dalam kondisi baik ini ya ini dia misalnya seperti ini ya, dia rusak rekon ya. Kalau dia cuma kerja kita kontrakkan yang bagian ini aja, ini yang baik kita nggak kontrakkan. Nah bisa aja mobilnya, alat beratnya apa semua lewat ini. Ini bisa rusak ini. Bisa rusak ini. Ini bagus, yang ini rusak. Nah, dengan penanganan long segment, dia harus jaga ini semua. Nah, kita lihat apa itu long segment. Oke. Nah, jadi konsepnya dengan jalan dengan long segment ini, bahwa sistemnya delivery yang memungkinkan satu paket kontrak dengan output penanganan berbagai macam outputnya. Ada pelebarannya, ada rekonstruksinya, ada rehabilitasinya, ada pemeliharaannya. Nah, di daerah rata-rata ini sendiri-sendiri penanganannya. Ini satu kontraktor, ini satu kontraktor, ini satu-satu. Nah, sekarang dengan penanganan ini harus ditangani semua. Nah, tentu butuh biaya besar ya. Ini paketnya panjang, bersifat preservasi ya, mencegah ya, meningkatkan efektivitas, meningkatkan kemampuan mitra untuk investasi alat dan perlindungan, dibutuhkan alat dan SDM yang besar. Nah, kelemahan kita di daerah ini yang kurang ya. Maka ada wacana untuk kembalikan lagi ke tidak semuanya di long segment, bagian tertentu di swakelola kan, karena kalau long segment ini membutuhkan alat yang banyak ya, dan sumber daya manusianya di samping banyak, kualitasnya juga harus bagus. Nah, long segment itu ada satu paket kontrak, itu beberapa lingkup kegiatan, beberapa output, dan memakai disyaratkan kinerja. Ini yang baru ya, saya kira untuk nanti koreksi mungkin kalau teman-teman yang APBN udah dia pakai ini kinerja ini. Jadi jadi biasanya kita kalau di konstruksi ada dendanya sepermil. Nah, ini lain lagi kalau ini bukan per mil, dia ada rumusnya sendiri. Jadi kalau dia terlambat 1 hari, rumusnya bukan sepermil. Nanti kita lihat apa rumusnya nanti. Nah, kita ada sharing resiko. Ya. Nah, berdasarkan volume yang ada dia kerja. Jadi resikonya kita bagi ke penyedia. Jadi di sini ada 2 jenis belanja. Belanja barang dan belanja modal. Ya. Kalau rutin itu biasanya belanja barang ya, karena dia setahun aja pekerjaannya. Nah, sementara kayak rekonstruksi dan pelebaran itu belanja modal karena menjadi aset ya. Apa-apa yang harus dilakukan pemeliharaan, yaitu perkerasan jalannya, ya, bahu jalan dan drainase kita perbaiki semua ya. Harus mantap ini. Jadi kontraknya paling kurang setahun dan paling kurang 12 bulan. Jadi sepanjang tahun itu harus jaga semua kinerjanya. Jadi orang akan lewat situ akan nyaman. Tidak lagi kasus seperti di Lampung itu nanti. Ya, karena dia masih tanggung jawab semuanya resiko dari kontraktor. Ya, dia penyedia. Perlengkapan dan jembatannya. Jadi bukan cuma badan jalannya yang dipelihara, semua termasuk perkerasan jalannya, ya, bahu jalan dan drainasenya, ya, itu dia harus pelihara. Terus perlengkapan jalannya juga rambu-rambunya harus dia jaga,
terus ada juga jembatannya ya, dan harus dia jaga semua satu ruas itu. Nah, maka dia harus dipersiapkan mulai dari desainnya. Ini memang harus desainnya harus bagus ini long segment ini. Ya. Dia harus pekerjaannya harus desainnya harus detail, DED. Nah, biasanya di daerah itu kadang-kadang karena keterbatasan anggaran kita susah laksanakan DED ini. Biasanya kita namanya simple design. Biasanya swakelola atau cuma kita pakai tenaga konsultan perorangan. Nah, kalau di long segment ini harus detail sekali. Tiap titik kerusakan berapa banyaknya itu harus jelas sekali. Di kilometer-kilometer berapa itu harus jelas sekali. Ya. Ini harus DED ya. Nah, dan pagu anggarannya itu per lingkup pekerjaan. Oke, kita lihat apa yang dimaksud dengan dia bukan cuma satu output kan? Ya. Nah, ini proses pengadaan, teman-teman pengadaan ini harus disampaikan di NWSing secara baik dan harus NWSingnya ini harus disiapkan waktu yang banyak saya kira untuk teman-teman Pokja. Ya, karena pasti karena 100 kilo itu banyak sekali nanti apa-apa di jalan yang harus dipersiapkan. Ini yang penting ya. Oke, kita lanjut aja ini ya. Harus rekayasa lapangan juga paling penting pas mau turun lapangan ya. Di long segment ini karena 100 kilo bisa bayangkan ini kalau DED-nya ya kita laksanakan surveinya apalagi anggaran terbatas berjalan 100 kilo ini tidak gampang, maka ini sangat wajib sekali nih rekayasa pemasangan. Maka NC0 ini sangat penting ya sebelum turun ke lapangan. Karena nanti kita long segment itu karena beberapa output yang harus dilaksanakan oleh kontraktor para rekanan, maka harus detail. Jadi, nah ini lingkup pekerjaannya. Jadi ada berapa item? Yang tadi ya, yang 5 item dari awal ya, untuk pelebarannya berapa kilometer, ya, kalau di rehabnya berapa kilometer, rutinnya berapa kilo, jembatannya berapa kilo, dan rutinnya berapa. Ini HPS-nya juga sendiri-sendiri nih. Ini yang item nomor 1 berapa HPS-nya, item nomor 2, kapan nomor 3, rutinnya berapa, preservasinya berapa, jembatan berapa gitu. Sehingga pasal itu. Nah, dalam pelaksanaan nanti lelang ini menentukan ini. Per item ini harus di bawah HPS tiap biaya ini. Kita lihat. Maaf Pak Gus, agak dipercepat Pak Gus. Oke, siap. Nah, ini ya. Jadi lebar menuju standar ya. Jadi ada seperti ini ya kinerjanya ya. Jadi ada satu yang lingkupnya. Ini sehingga dalam masa pelaksanaan ini harus sendiri-sendiri. Ini pelebarannya berapa hari kalender ya. Preservasi rekonstruksinya berapa kali kalender ya. Rutin jalan. Nah, kalau rutin jalan sepasti harus 12 bulan. Rutin dia pelihara. Baru jembatan berapa, baru rutin jembatannya berapa. Nah, kalau evaluasi ya, apabila total penerimaan terkoreksi atau harga penerimaan terkoreksi masing-masing lingkup pekerjaan melebihi total nilai HPS, maka gugur. Jadi HPS-nya harus di bawah semua item ini pekerjaan. Kalau di atas ini gugur. Nah, gitu. Seperti ini, cuma dia seperti berapa paket yang kita evaluasi jadinya ini kalau untuk teman-teman Pokja. Nah, di bawah 80% seperti biasa kita lakukan klarifikasi harga. Oke, seperti ini ya. Nah, sehingga dapat sehingga bobot nanti berapa total nilai terkecil ya, terendah dari per item lingkup itu ditotalkan semua. Nah, maka itulah harga penawaran terendah yang harga wajar ya, tentunya dengan itu bisa dianggap jadi harga pemenang ya. Jadi per lingkup dulu dilihat HPS-nya,
harus di bawahnya, ada yang lewati, setelah itu di total-total per lingkup pekerjaan semua ini. Oke, di sini juga ada program padat karya ya, kami Pergub Sultengnya ada. Jadi setiap untuk rutin-rutin yang pekerjaan kecil diusahakan harus pakai program padat karya. Yang potong rumput apa semua itu harus ada di situ ya, untuk membantu daerah kan untuk mengurangi kemiskinan. Nah, itu disarankan juga kementerian. Oke. Periode mobilisasi seperti biasa 60 hari ya. Nah, seperti ini jadwalnya nanti. Nah, di pemeliharaan rutin di long segment ini itu untuk yang pekerjaan lobang preventif apa semua itu harus dilaksanakan 90 hari saja, 3 bulan. Nah, kapan setelah 90 hari ini contohnya kan 330 hari ini berarti sekitar 2 tahun ini pekerjaan. Nah, ini pengembalian kondisi kapan dia lewat ini masih ada lubang-lubang itu dikenakin denda ya, tapi bukan sepermil. Itu denda kinerja namanya. Oke, ini juga harus jadi bagian apa? Bahwa di sini tidak ada PHO parsial. Jadi PHO-nya 1 kali. 300 tetap 330 hari baru ada PHO. Walaupun kerjaannya misalnya preservasi cuma 1 tahun, misalnya pelebaran, dia harus jaga setelah itu sampai 2 tahun. Sampai setahun berikutnya. Nah, kalau dia tidak jaga setahun ini, itu di luar pemeliharaan ya. Nah, itu akan PHO-nya sekali sama-sama. Oke, kita lihat di sini masa pelaksanaan seperti ini ya. Periode pengembalian kondisi ini yang biasanya yang preventif yang tadi, terus biasanya jalan-jalan yang lubang ya, itu diperbaiki 90 hari. Kapan dia lewat ini kita sudah denda. Masa pelaksanaan ya sampai dengan PHO. Oke, kita lihat langsung ke dendanya ya. Saya pikir yang lain sama ya. Ada kritis sama kontrak kritis ya. Nah, cuman di sini ada kontrak kritis yang tadi yang seperti ini terlambatan 30, yang 070 seperti biasa itu total terhadap total kontrak. Tapi terhadap tingkat layanan yang lebih besar 50%, ini ada kinerja ya. Kalau dia sudah dipotong uangnya 5%, akibat dia tidak kerja, maka itu kita sudah dianggap kritis. Atau kita lihat ini lagi. Ya. Oke, contoh ini, contoh indikator kinerja. Ini terkenal indikator kerja. Nah, ini ada pekerjaan-pekerjaan yang mestinya melewati batas waktu ya, misalnya yang tadinya ini preservasinya dia harus 7 hari, nah dia tidak memenuhi, maka itu kena bukan sepermil, tapi pakai rumus yang ini inspeksi kinerjanya. Oh mana itu, sorry, dia nggak bisa melewati, maaf, saya lanjut aja. Ini ya, jadi keterlambatan terhadap kinerja jalan itu bukan sepermil. Nanti dia pakai rumus ini. Kalau kapan tadi dia terlambat, yang mestinya potongan rumput kalau diinspeksi mestinya sudah dipotong, ini lubangnya mesti ditutupi. Kapan dia tidak bisa tutupi, nah itu dihitung seperti ini. Hitungan potongannya, jumlah hari keterlambatan, perbaikan pemenuhan tingkat layanan berdasarkan hasil inspeksi lapangan, kali panjang jalan yang cacat, ya tidak memenuhi indikator kinerja, dalam segmen ini ditetapkan panjang segmen penilaian interval 100 meter. Nah, panjang jalan dalam konteks berdasarkan lingkup pekerjaan. Jadi kalau di keterlambatan ini, kalau dengan long segment ini, ada yang namanya di samping 1 per mil itu kalau setelah PHO, tapi sebelum PHO ini yang dipakai. Apa-apa yang tidak dikerja, kalau terlambat dikali dengan ini hitungannya. Pakai rumus ini, 0,01 kali jumlah hari keterlambatan, kali panjang jalan yang tidak baik, ya kan? Berdasarkan indikator kinerja. Ada indikator kinerja ini, ada di sini ya, di atas ini ya. Misalnya kalau kita lihat bahwa misalnya contoh bahu jalan, jika kita dapat ada lubang ya untuk jalur lalu lintas berpenutup aspal,
tidak boleh ada lubang dengan diameter lebih dari 20 cm dan kedalaman 10. Kita harus suruh perbaiki dia dalam 7 hari. Ini dalam kontrak ini. Kapan dia lebih dari 7 hari, artinya dia tidak kerja. Misalnya dia kerja nanti 8 hari, itu 1 hari kena di sini. Keterlambatan pekerjaannya. Hari ini, hari terlambat. Jadi dia bukan sepermil. Jadi dia harus jaga terus itu pekerjaannya. Sehingga ini besar juga nih. Coba kita simulasi pemotongannya seperti ini. Ya. Nah, jika dalam ini 1 kilo kan per 100 meter. Nah, ini ada lebar pelebaran misalnya nilainya 20 miliar. Rekonstruksi 10 miliar, rutin 5 miliar. Itu kalau dia terlambat 1 hari, itu dipotong gini. 5 juta untuk lingkup pelebaran. 10 hari potongannya 50 juta. Kalau di rehab lingkup rekon juga ya, rehabnya dia terlambat 10 hari, ini 25 miliar potongannya. Nah, lingkup pemeliharaan rutin begitu juga. 10 hari terlambat diperbaiki. Ya, ini total besar sekali dana pemotongannya ini. Biayanya lebih besar dari sepermil. Maka di sini agak susah dalam penerapan di daerah walaupun di nasional karena kontraktor biasanya rekanan-rekanan belum terbiasa dengan ini pertama, ya. Kedua, SDM-nya juga dan alatnya belum siap. Itu mungkin dari saya, mohon maaf ini sudah lewat 6 menit Pak Irwan. Demikian mungkin pemaparan ini. Semoga ini ada dapat manfaatnya ya. Dan saya yakin ini pasti banyak yang penjelasan saya mungkin masih banyak yang mungkin tidak terlalu paham karena waktu kita juga ini mestinya dibutuhkan waktu ini panjang ya, untuk pelan-pelan kita mestinya seperti metode Pak Muji ini harus kita latih sebenarnya ini. Cara potong begini, rumus begini, sekian begini, kenapa dapat potongan seperti ini, kita langsung exercise nanti. Insya Allah ini kita suatu waktu kita bisa exercise mengenai ini, kita langsung coba bikin kontraknya ya, kita coba-coba nanti apa-apa indikator kinerjanya, kita coba-coba bikin kontrak dari dokumen lelangnya. Ini kan dokumen ini pakai spek khusus ini Pak. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, yang kurang mengerti. Nanti kita diskusi. Siapa tahu ini anak anggotanya kita ini kan teman-teman ini banyak yang paham-paham pakar-pakar ini. Semoga bisa membantu ini nanti dalam diskusi. Terima kasih. Demikian Pak Irwan, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya memang Pak Agus. Ini menarik sekali Pak Agus. Memang waktunya kurang. Kalau agak dipanjangin mungkin bisa tuntas ya. Ya, ini Pak Agus, ada dari Suhu nih, Pak Muji nih. Bertanya, ketika membangun jalan, apakah harus membangun selokan atau saluran air di sampingnya? Terus lagi ada tambahannya juga dari beliau, jalan mudah rusak karena ada genangan, perlu ada selokan di sampingnya. Nah, itu gitu Pak Agus, dari Pak Muji. Jadi pembangunan jalan itu apakah harus ada selokan atau saluran air di sampingnya ketika membangun jalan? Ya, silakan Pak Gus. Ya, saya kira harus itu Pak. Saluran air harus ada karena musuh aspal itu dulu sering dibilang air. Maka kita harus jangan sampai air itu naik sampai di permukaan. Makanya kita bikinkan dia selokannya supaya airnya turun. Jadi kalau ada air, dia tidak tergenang, jadi turun, dia tidak mengganggu aspal. Kalau boleh sampai kedalaman tertentu yang dirasa tidak lagi ini air kan di tempat paling tertinggi dia ke situ kan. Nah, kalau kita bikin saluran dia akan turun airnya ini sehingga tidak mengganggu badan jalan. Nah, ini perlu ini kadang-kadang di pemeliharaan di rekanan kita. Kenapa ini salah satu harus ada long segment, harus ada kita bikin denda selain sepermil, kita denda dengan namanya indikator kinerja. Hal-hal kecil begitu itu dia harus perbaiki. Karena kalau tidak, kalau tersumbat itu bisa merusak jalan itu.
Yang tadinya bisa kita desain 10 tahun itu bisa tidak lama itu Pak Irwan. Karena pengaruh air. Makanya mestinya jalan itu harus ada selokannya atau ada kemiringan di bawah jalan yang tertentu sehingga tidak masuk ke badan jalan. Ya. Nah, itu kan di jalan itu kadang-kadang hujan, pelongsor, apa semua itu tersumbat. Nah, jika dibiarkan, itu berpotensi bikin rusak jalan itu. Nah, maka kalau dengan adanya kontrak kinerja ini, ya namanya kontrak kinerja, ini yang hal begitu bisa teratasi karena dia jaga terus itu. Kalau kita kan pegawai ini, apalagi kalau hari libur, habis SPPD tidak bisa ke sana, ya kan? Ya. Nah, kalau kinerja ya dia harus pelihara itu. Kalau tidak dia kena denda seperti ini. Ya, ya, makasih tuh. Iya. Ya. Ini ada yang raise hand ini Pak, diutamakan dulu yang raise hand supaya ada TikToknya dengan Pak Agus nih. Silakan Pak Numan dari perkenalkan diri dan asal daerah. Silakan Pak Numan. Pak Numan. Pak Numan masih ada di depan komputer. Silakan Pak Numan. Ya, Pak Numan silakan. Pak Numan. Iya. Atau yang bagus ada dari resen, ada apa dari chat ini, kolom chat. Ini Iya, dia. siapa? Assalam, izin bertanya Pak, di daerah kita banyak jalan yang rusak atau berlubang namun tidak diperbaiki dengan pemeliharaan. Malah ada di tempat-tempat yang tidak rusak malah ditambahkan lagi aspal baru. Bagaimana monitoring evaluasi yang dilakukan sehingga hal ini umum terjadi, sehingga kita berpikir aneh terhadap yang bertanggung jawab, apakah mencari pekerjaan yang mudah dan banyak untung daripada hanya perbaiki yang ringan-ringan. Terima kasih. Ini dari Pak Herman Saputra. Ya, bagus. Ya, ya, saya langsung aja Pak Irwan ini. Ya, Pak Herman. Ya kan, nah, ini mungkin. Ya, terima kasih. Ya, itulah saya bilang tadi. Kenapa ini yang lagi trending sekarang bikin long segment ini. Jadi dia kerja sepanjang jalan. Biasanya kan kalau rekanan itu, penyedia itu lebih senang kalau kerja yang nilainya besar dan menerus. Kan kalau kecil-kecil begitu, kadang lubang-lubang kecil itu, ya apalagi kita dana sedikit dananya kan, maka dia milih-milih. Kalau kita bikin program kasih pisah, yang satu ini dengan swakelola, yang tadi saya bilang swakelola, ya kadang-kadang atau kontraktor lain yang kerja itu agak apa ya, kan begini sebenarnya. Kenapa itu proyek ada swakelola? Karena pertama nggak diminati. Kalau ada lubang-lubang kecil itu sebenarnya pekerjaan yang tidak diminati itu. Apa yang lompat-lompat alat beratnya, kiri kanan semua. Nah, maka dia lebih senang kalau kerja fit karena bobotnya besar di situ. Nah, makanya kita harus bikin pekerjaan harus seperti ini, yang jangan abaikan hal kecil. Makanya sebenarnya bagus sekali kalau yang kita bikin long segment seperti itu. Karena itu pasti nanti diprogramkan tahun depan lagi itu. Karena dana kita terbatas. Sekarang kan itu dengan Undang-Undang Nomor 22 ini memungkinkan biar jalan daerah atau jalan kabupaten dan provinsi itu bisa dilaksanakan. Kalau tidak mampu bisa sekarang kementerian ambil ini Pak Irwan, kewenangannya. Kewenangannya Pak ya? Mungkin, ya udah bisa sekarang. Jadi kalau memang nggak mampu, nah, sekarang kan ada nanti, kalau nggak salah orang Bina Marga sekarang lagi ramai seluruh Indonesia ini. Ada nanti impres jalan daerah. Nah itu membantu tingkat kemantapan jalan di daerah-daerah. Kan tadi dari slide saya pertama bahwa itu ketimpangan kemantapan jalan nasional dengan daerah kan jauh. Itu nasional sekarang 98%. Daerah itu dengan luas, begitu banyak luas, dia baru 55%. Kita bisa bayangkan dengan pendanaan. Itu per kilo itu paling kurang itu, dana di jalan itu untuk rekonstruksi, itu paling kurang 2-3 miliar Pak. Ya. Paling kurang 2-3 miliar. Saya kasih lihat ketimpangan jalan nasional di slide pertama ya. Ini sehingga ya wajar kalau jalan daerah itu ini.
Ini jalan ini kan? Kondisi jalan ini. Nasional, 82%, ini besar sekali jalan daerah. Terus ketimpangannya ini, kemantapannya, nggak ada yang nasional. Ini jumlahnya ada Pak, jumlah luasnya tuh banyak Ya, daerah. ya, kita gitu loh. Ini ketimpangan rata-rata ini gambaran seluruh daerah ini. Ini kabupaten dengan luas yang begitu panjang, dia cuma dapat kemantapannya, artinya banyak sekali rusak. Iya. Banyak sekali jalan yang rusak. Ya. Ini lagi ada Pak dari Rio Dishub Jatim. Beliau bertanya, bangun jalan aja atau beserta kelengkapannya Pak? Mungkin ini maksudnya itu rambu-rambu jalan yang ada juga Pak, kayak guardrail, terus larang stop, terus ada marka jalan. Nah, apakah tidak itu mengambil tupoksinya di Dishub bilang kalau misalnya itu sebeserta kelengkapannya? Oh iya, biasa kalau kita untuk pembangunan jalan baru itu dibikin oleh proyek. Kalau jalan masih baru, jadi awal pekerjaan jalan, awal pembukaan ini kan proyek ada dua ya. Satu pembangunan jalan baru, yang kedua adalah preservasi. Preservasi jalan yang sudah ada. Jadi kalau pembangunan jalan baru itu biasanya lengkap semua Pak. Biasa proyek siapkan semua itu. Baik ya proyeknya. Jadi memang sudah begitu. Ada di spesifikasi Ya, jadi kita harus. Kalau pembangunan itu langsung semua Pak ya, langsung disiapkan semua. Kelengkapan apa semua ya? Ya, marka nanti jalan, terus rambu-rambu jalan itu kan dilengkapi semua. Ya kan pas nanti di tengah perjalanan ada perubahan-perubahan, kan bisa aja rekayasa lalu lintas itu setelah dilihat ini jalan macet harus bikin satu arah, sudah itu perhubungannya. Harus markanya bagaimana. Oh iya, saya sampaikan dulu kalau teman-teman, saya pikir teman sudah tahu ini bahwa perbedaan yang menyolok antara jalan nasional dan provinsi itu di markanya Pak. Kalau di jalan nasional itu markanya kuning di tengahnya itu. Oh, sekarang gitu Pak ya? Kuning. Jadi kalau provinsi dengan kabupaten itu putih. Nah, gitu. Oh, sekarang nasional kuning Pak ya? Ya, nasional kuning. Nah, itu dibikin pas dibuat bikin nanti setelah berikutnya baru perhubungan rekayasa. Nah, dia bisa tambah rambunya, tambah apa semua. Kan dia merasa mungkin lebih aman. Kan dia lebih tahu nanti di tengah perjalanan ini. Kita kan cuma baru prediksi berdasarkan desain, LHR kita cuma sekian. Mobil yang kita lewat mungkin beratnya cuma sekian. Ya kan? Maka rambu-rambu yang kita taruh sedikit ya, cuma untuk yang 12 ton. Tiba-tiba ada yang naik di situ nanti kerja 20 ton. Nah, maka sudah perhubungan itu yang harus bagaimana caranya supaya 20 ton itu jangan lewat situ atau gimana. Gitu, gitu Pak. Ya. Ada yang ingin bertanya langsung? Silakan untuk raise hand. Ini yang di chat sudah tidak ada nih Pak, bagus. Oh, yang apa tahu ada yang mau raise hand? Silakan Bapak Ibu yang mau raise hand. Tadi Pak Nokman mana jadi nggak tadi? Kemudian sudah oke ini kalau Pak Kapus kita komunikasi sama Bu Ati, kalau begitu apa namanya komunikasi dengan PLT kabar. Ya. Ya, ada yang raise hand, silakan. Kayaknya enggak ada nih Pak Agus. Iya. Ini Pak Agus, saya juga ini ada sedikit pertanyaan mungkin ya. Untuk tonasenya itu Pak Agus, kalau ada perbandingan enggak antara jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional? Ada. Yang dianukan. Ya, biasanya itu kelas jalan istilahnya itu perhubungan yang tahu. Kalau di kelas jalan di perhubungan ya, di jalan nasional biasanya 10 ton, jalan provinsi itu 8 ton. Jadi semakin besar ya, terus semakin ya. Kalau jalan provinsi itu ketika bangun itu bisa nggak masuk ke daerah kabupaten Pak Gus? Contoh misalkan ada di daerah pemukiman itu, daerah kecamatan itu ada anggaran provinsi yang masuk ke situ, sedangkan itu bisa termasuk jalan kabupaten. Bisa Pak Gus ya? Ya, Undang-Undang Nomor 22 sekarang udah memungkinkan Pak, bisa kita ambil kewenangan itu kalau memang daerah nggak mampu, bisa provinsi dan dengan pusat ambil. Sekarang kan ada lagi di susun
impres jalan daerah. Jadi kami punya jalan yang tidak mantap sekarang dikerjakan oleh kementerian sekarang, Pak. Kita sudah usulkan banyak ruas ya, yang kalau kita rasa nggak mampu. Jadi artinya saling koordinasi aja Pak Agus ya? Ya. Nanti ada asistensinya kan? Ada dari Pak Suntani. Ini ketika kalau truk melebihi tonase dan mengakibatkan jalan rusak, gimana cara menjaga truk-truk yang melebihi itu sementara tidak ada timbangan jalan? Ini sebenarnya sudah urusan perhubungan ini sebenarnya. Memang besar sekali pengaruh tonase Pak Irwan. Itu kalau dipangkatkan itu kerusakannya bisa pangkat 3. Jadi setiap kelebihan muatan itu misalnya 10 ton tadinya, terus dia jadi naik 12 ton. Itu tingkat kerusakannya pangkat 3, artinya 2 ton itu bukan 2 ton aja. Di pangkat 3 itu seperti 6 ton. Jadi 6 ton Pak. Ya, jadi dia grafiknya itu bukan grafik lurus. Kalau pangkat 3 itu kan naiknya, wah dia naiknya gini kan. Kalau pangkat 1 biasa, kerusakannya ke pangkat 3 ya. Jadi memang tonase itu sangat merusak. Makanya kita sebenarnya butuh koordinasi dengan perhubungan ini. Sehingga jalan-jalannya itu harus mereka yang rekayasa lalu lintasnya di dia kan. Iya. Ini mungkin satu lagi Pak Agus karena waktunya sudah habis. Ini ada dari Pak Satrio Tomo nih yang tadi dari mana Medan kah? Pada masa pemeliharaan, apakah perhitungan kerusakan jalan harus melibatkan konsultan pengawas? Jadi pada masa pemeliharaan Pak Gus. Jadi ketika sudah masa pemeliharaan pekerjaan itu, apakah tetap konsultan pengawas itu kita libatkan? Ketika ada perhitungan kerusakan jalannya. Gitu ya. Ya sebenarnya sih tergantung kontraknya sebenarnya kan gitu. Dia kan berdasarkan biasa pengawasan masa penugasannya kan. Kalau memang kita ragu juga, bisa kita nambahkan untuk konsultannya. Cuma biasanya di Bina Marga, kami pengawas di Bina Marga itu sebenarnya sebelum jadi pengawas, sebenarnya dia sudah dilatih ya dalam pejabat inti proyek. Jadi kalau pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, yang butuh perawatan itu sebenarnya cukup mereka mengawasi pun itu sudah bisa. Tapi kalau memang masih masa pemeliharaannya, kan itu sebenarnya tanggung jawabnya dia. Berdasarkan data-data yang ada sebenarnya kan yang benar itu kalau masa pemeliharaan setahun itu dia sudah harus ada schedule pemeliharaannya. Jadi sebenarnya pengawas kita udah tahu kapan dia harus perbaiki pemerasan bahu jalannya, kapan sekian itu bisa diawasi itu aja. Biasanya kan agak ini sih nggak terlalu berat sih kalau cuma untuk masa pemeliharaan mestinya. Mestinya karena dia sudah dalam kondisi mantap kan, kita lalu lang aja situ. Iya. Beda kalau bangunan. Ini waktunya sudah mencukupi. Mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Muji, Suhu Muji. Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, jadi apa yang disampaikan Pak Agus tadi, minimal bagi kita yang awam sudah bisa lah membedakan jalan kabupaten kota, jalan provinsi maupun jalan nasional, sehingga kita bisa memviralkan kewajiban siapa jalan itu, apakah provinsi atau kabupaten kota ataukah Kementerian PUR. Berikutnya dalam menangani jalan ini ada banyak inovasi-inovasi seperti long segment tadi ya. Selanjutnya kontrak berbasis kinerja ini sebenarnya belum begitu banyak dilakukan ini. Kalau di Eropa itu kontrak jalan tuh 15 tahun, 20 tahun hingga jalan itu nggak pernah rusak. Nggak setiap tahun ada perbaikan dan sebagainya. Nah, itu mungkin di Indonesia belum semacam itu. Mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana lah. Demikian sekalian terima kasih pada Pak Agus, ya Pak Irwan dan Bapak Ibu sekalian yang hadir dalam acara ini.
Mudah-mudahan kegiatan kita senantiasa bermanfaat. Wassalam. Ya, makasih Pak Muji atas penyampaiannya. Ya, mungkin ini Pak Agus closing statement yang dari Pak Agus untuk kita semua ini yang ada mengikuti webinar ini. Silakan Pak Agus. Ya, terima kasih nih. Pertama saya cuma mengucapkan terima kasih banyak ini diberi kesempatan untuk sharing, walaupun saya bayangkan ini memang materi ini yang sebenarnya kalau ingin orang Bina Marga lebih teknis lagi mungkin butuh waktu yang lebih panjang ya. Cuma ada yang saya ingin sampaikan sebenarnya sebenarnya yang paling penting juga di sini adalah karakter ya, attitude dari teman-teman, baik orang teman-teman PU dan juga rekanan kita seperti tadi dan seperti Pak Muji sampaikan sampai di negara luar sana itu kontrak sampai sekian tahun itu bisa baik ya, itu sebenarnya menurut saya dari orang kerja bukan hitung uang aja ya, tapi dia merasa puas mungkin dengan tingkat senang gitu, ada pahalanya itu ke orang lewat dengan mulus. Pengalaman saya, mohon maaf ini mungkin teman-teman di provinsi lain, ya, mungkin di APBN udah bagus pengawasannya, di kita dengan dana keterbatasan, dengan pengawasan memang kita butuh semangat kebaikan. Yang tadi itu yang seperti tadi pengawasan itu nggak gampang kerjanya Pak Irwan, karena kita ngawasi per titik 100 kilo apalagi jalan kaki. Kalau kita ini cuma berpikir honor Pak Irwan, sangat sulit nanti kita memuaskan pejalan kaki. Gitu ya, itu dari saya. Semoga ini ada hikmah ini terutama untuk diri kita sendiri, terutama yang dosa-dosa kita jadi pengawas dulu Pak. Mohon maaf masih muda mungkin belum terpikirkan yang seperti Pak Muji sampaikan. Demikian dari saya ini, mohon maaf jika ada yang kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas materinya yang sangat luar biasa dan bermanfaat ini bagi kita yang belum tahu atas apa itu perbedaan jalan nasional, provinsi, kabupaten, arteri, sekunder. Nah itu akhirnya kita mendapat pahaman dari Pak Agus. Ya teman-teman, demikian dari saya moderator untuk acara hari ini. Saya mohon undur diri. Makasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk memoderatori dari Pak Muji. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.